Citra institusi Polri kembali jadi gunjingan masyarakat. Kali ini terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Ajun Komisaris Besar Didik Putra Kuncoro, Kapolres Kota Bima, Nusa Tenggara Barat atau NTB, beserta jajarannya menjadi tersangka usai terjerat kasus narkotika. Bagaimana duduk perkaranya? AKBP Didik Putra Kuncoro, Kapolres Bima Kota, Kamis 12 Februari 2026 resmi dicopot dari jabatannya dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Kasus ini bermula dari penangkapan dua asisten rumah tangga atau ART Bribka IR dan istrinya AN dengan barang bukti sabu seberat 30,415 gram di rumah pribadi mereka. Perkembangan kasus mengarah pada AKP Malaungi, ex-Kasat Narkoba Polres Bima Kota. Tes urin menunjukkan hasil positif amfetamin dan metamfetamin. Penggeledahan di ruang kerja dan rumah jabatan AKP Malaungi menemukan 5 paket sabu seberat 488,496 gram. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB kemudian menetapkan ex-Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota itu sebagai tersangka, sekaligus memberhentikan tidak dengan hormat. Tidak mau disalahkan sendiri, AKP Malaungi melalui kuasa hukumnya mengatakan ia ditekan oleh atasannya yaitu Kapolres Kota Bima, AKBP Didik Putra Kuncoro. Menjalankan perintah atasan yaitu Kapolres, dan Kapolres tersebut adalah yang bernama Ajun Komisaris Besar Polisi Didik Putra Kuncoro SIK MSI. Kami yaitu Maulangi menjalankan perintah atasan murni karena dia ditekan, karena dia diperintah melakukan tindak pidana tersebut. Dan konon barang yang ada atau yang ditemukan di dalam ruangan rumah dinas dari Kasat Narkoba tersebut adalah merupakan titipan. Pengembangan perkara kemudian mengarah ke Kapolres Kota Bima AKBP Didik Putra Kuncoro. Didik diduga mulai mendapatkan dan mengkonsumsi narkotika sejak Agustus 2025. Ia mendapatkan sabu dan sejumlah narkotika lain dari bandar berinisial E melalui perantara anak buahnya Ajun Komisaris Malaungi dan diduga pernah menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari bandar. Tim gabungan Biro Paminal di Propam Polri dan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah pribadi AKBP Didik Putra Kuncoro di Tangerang pada 11 Februari 2026. Dari lokasi tersebut penyidik menemukan sabu 16,3 gram, ekstasi 50 butir, aprazolam 19 butir, Happy 5 2 butir, dan ketamin 5 gram. Hal ini memperkuat dugaan keterlibatan AKBP Didik dalam jaringan peredaran narkoba yang telah beroperasi sejak Agustus 2025. AKBP Didik dinonaktifkan dari jabatannya pada 12 Februari 2026 dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkotika oleh Barreskrim Polri. Status ditetapkan pada gelar perkara yang digelar pada Jumat siang 13 Februari 2026. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Johnny Edison Isir menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi tersangka meski berasal dari internal Polri. Yang bersangkutan diduga melanggar pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, junto lampiran 1 nomor urut 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah. Untuk AKBP DPK saat ini akan menjalankan proses kode etik dijadwalkan di hari Kamis akan melaksanakan sidang kode etik. Kini polisi tengah membentuk tim gabungan untuk mendalami jaringan lebih luas, termasuk pengejaran bandar berinisial E yang diduga menjadi pemasok narkotika kepada para tersangka. Kasus yang menjerat AKBP Didik Putra Kuncoro dan jajarannya ini pun menjadi tamparan keras bagi wajah penegak hukum negeri ini. Polisi yang seharusnya di garis terdepan untuk memberantas peredaran narkotika
justru terjebak ke dalam pusaran yang sama. Sekian bahas peristiwa kali ini, sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya.